Pembahasan Raperda tentang LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 memasuki babak akhir. Rabu 28 Mei 2025, DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun. Armaya, Ketua DPRD Kota Madiun memimpin langsung jalannya rapat paripurna yang dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Madiun, Forkopimda, dan OPD terkait. Dalam paripurna sebelumnya disampaikan bahwa 8 fraksi DPRD Kota Madiun menyoroti sejumlah catatan. Salah satunya ketidaksesuaian jumlah silpa yang tercantum dalam LKPJ dan LKPD. Meski begitu, masing-masing fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dengan didahului penyampaian pendapat akhir. Dan berikut cuplikan penyampaian pendapat akhir dari sejumlah fraksi. Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Madiun pada dasarnya menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD Kota Madiun pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun demikian agar di masa yang akan datang Kota Madiun benar-benar mencapai target menjadi Kota Madiun mendunia. Maka fraksi Partai Golongan Karya merekomendasikan beberapa hal antara lain. 1. Terkait dengan langkah taktis dan strategis terkait piutang lancar maupun macet yang ada di RSUD, Bapenda, BKAD, Dinas Permukiman, dan Dinas Perdagangan yang berupa rencana aksi jangka pendek di mana pemerintahan Kota Madiun akan melakukan proses penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa, yaitu piutang pajak tahun 2018 dan tahun 2019. Agar rencana tersebut tidak cacat hukum, maka harus dilaksanakan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pihak dengan surat paksa. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68-PMK.03-2021 tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang pajak air dan tanah. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan. Pengelolaan staf Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2016 tentang cara penghapusan piutang pajak daerah. Sebagaimana tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagai upaya penyajian informasi mengenai ringkasan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta kinerja keuangan daerah selama periode akuntansi pada tahun berkenaan dengan semua cakupan yang dicapai, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Madiun memberikan catatan, masukan, dan saran sebagai berikut. 1. Cakupan realisasi pendapatan dan belanja daerah serta pelaksanaan kegiatan atau program yang belum dapat diselesaikan kiranya dapat menjadikan sarana pendorong tahapan rencana selanjutnya. 2. Masih diperlukan pembenahan kelembagaan dan pembinaan aparatur pada pemerintah kota
Kota Madiun yang secara berkesinambungan dievaluasi secara intensif karena masing-masing unit kerja yang ada di dalamnya merupakan teamwork dan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, kinerja masing-masing unit kerja perlu dioptimalkan baik menyangkut sebuah perencanaan dan keuangan maupun kualitasnya. 3. Mengajak masyarakat Kota Madiun untuk berperan aktif dalam pengembangan dan pembangunan Kota Madiun merupakan salah satu kunci keberhasilan dan setiap pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan secara aktif dan insentif kepada masyarakat perlu dilakukan. Inisiatif dan kreativitas masyarakat perlu digali, dibina secara terus-menerus sehingga tujuan bersama bisa terwujud. 4. Diharapkan pemerintah Kota Madiun, khususnya Inspektorat Daerah bersama DPRD Kota Madiun untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Madiun. 5. Mempertahankan kembali tingkat opini BPK wajar tanpa pengecualian pada tahun anggaran 2025. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, setelah memperhatikan jawaban Saudara Wali Kota Madiun atas materi pertanyaan dan catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun pada pemandangan umum dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun, serta setelah mendengarkan jawaban dari tim anggaran dan organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Madiun atas pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi PSI, pada prinsipnya kami dapat menerima jawaban dan penjelasan Saudara Wali Kota Madiun. Kami dari fraksi PSI mengucapkan terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Saudara Wali Kota Madiun, serta kami mendukung penuh apa yang menjadi program-program pemerintah Kota Madiun. Kami berharap program-program dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Madiun. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, mengakhiri penyampaian pendapat akhir fraksi PSI DPRD Kota Madiun dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi PSI DPRD Kota Madiun menerima dan menyetujui. Ditemui usai rapat paripurna, Armaya, Ketua DPRD Kota Madiun menekankan bahwa pendapat akhir yang disampaikan masing-masing fraksi menunjukkan sikap kritis yang proporsional sesuai tupoksi sebagai wakil rakyat. Ia juga mendorong pemerintah Kota Madiun untuk menerima masukan maupun saran yang disampaikan fraksi dan bisa ditindaklanjuti agar pelaksanaan APBD 2025 nantinya lebih optimal. Ya, tentunya pengambilan keputusan ini sudah melalui mekanismenya. Mekanismenya sudah dilalui semuanya. Yang ini yang terakhir ya, pengambilan keputusan ya. Di mana di dalam pengambilan keputusan itu ada saran, pendapat, kritik kepada pemerintah Kota Madiun, dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota. Nah, kritik-kritik itulah tentunya harus bisa diakomodir, diperhatikan, karena kritik ini bersifat konstruktif ya, tidak mendiskreditkan, tidak merasa yang menang si A si B, semuanya demi kebaikan untuk masyarakat Kota Madiun. Dan ini sudah ditunjukkan kepada teman-teman DPR Kota Madiun bahwa saran pendapat itu tentunya harus diperhatikan. Dan tadi wali kota juga menyampaikan akan menerima semua kritikan ya. Tentunya ini menjadi pemikiran kita bersama. Apa sih yang jadi catatan tadi di mana? Banyak kan tadi, banyak kan. Kalau dari fraksi Perindo terkait dengan Rokti dengan BSS-nya, ya. Terus dari Golkar terkait dengan PDAM, terus dari PDI terkait dengan anggaran, dari PKB juga sama ya. Nah, ini tentunya menjadi sesuatu hal yang
bisa memberikan masukan kepada kepala daerah. Termasuk mempertahankan WTP Pak ya. Kalau WTP itu harus tuh, wajib bagi saya, itu wajib. Karena itu kewajiban pemerintah kota ya untuk mendapatkan WTP itu. Karena dari sudah 8 kali kan tentunya sudah tahu pointers mana yang harus diperhatikan. Tapi pada dasarnya Dewan menyetujui semua ya. Ya tadi yang semuanya menyetujui, ada yang menyetujui dengan catatan. Nah, catatan itu menjadi kunci daripada teman-teman DPRD Kota Madiun. Selanjutnya Pak Ketua, setelah penyampaian PA ini dilakukan gimana? Ya sudah selesai. Ini kan 2024 ya. Nah, ini nanti kita mulai lagi agenda DPRD tentunya nanti terkait dengan PAK. Habis itu nanti murni kan. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.